beliau masuk ke Prokeduk setelah beliau lulus sarjana dari UIN, Ustadz ya. Masya Allah. Jadi dunia dapat, akhirat tidak perlu diragukan lagi karena beliau setelah studi di UIN, kemudian masuk di Pondok Pesantren Anwar Taufik sekitar berapa Ustadz? 5 apa 6 tahun? 5 tahun kurang lebih. Kemudian beliau melanjutkan studi di Tarim, di Darul Mustafa tepatnya di Hadramut. Dan alhamdulillah sepulang beliau dari sana, beliau dakwah membantu guru beliau, guru kita semuanya, Habib Jamal bin Toha Bagil, berdakwah khususnya di Batu. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Iqbal, kemudian juga sekaligus sebagai Khodimul Majlis Al-Muflihin. Terus kemudian ada podcast beliau juga yang Masya Allah sekarang lagi viral-viralnya ini, podcast Sabu Habib ya. Sabu. Sukses Masya Allah Habib. Alhamdulillah. Jadi satu kehormatan bagi kami sekarang mengundang antum di malam hari yang mulia ini. Mungkin langsung saja ini, Ustadz, ada beberapa hal yang kita bahas supaya tidak lupa ini pemirsa di rumah. Tema kita pada malam hari ini adalah mahkota Nabi yang hilang dari hati pecintanya. Satu studi komprehensif tentang penyimpangan muslimah pada zaman ini. Tentunya ini pembahasan yang sangat menarik sekali, apalagi yang kita datangkan sebagai guest star di malam hari ini, Ustadz Mustafa sangat berpengalaman sekali dalam dakwahnya. Jadi mungkin untuk menyingkat waktu Ustadz, barangkali antum bisa memaparkan tema yang kita akan kaji di malam hari ini. Nanti mungkin menyusul pertanyaan-pertanyaan, barangkali juga mewakili para pemirsa yang ada di rumah. Nah, ada durasi waktu berapa menit? Sekitar harusnya 15 menit Ustadz, cuman boleh ya kalau kita bikin 10 menit terus kemudian kita tanya jawab gitu ya. Itu ada niat taklim mungkin bisa dibacakan. Di situ ada maaf. Ada niat taklim yang harus dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'almu wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir. Kenapa kok ngomong terus? Sini perlu anu masing lu. Mana kodoknya? Wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati biarin wes kari sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha amradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bisa dilanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akhwat pemirsa Darum On Air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai karunia, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat, keluarga Nabi dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Untuk malam ini kita akan mengangkat tema tentang mahkota Nabi yang hilang dari hati pecintanya. Apa mahkota tersebut dan siapakah yang dimaksud? Kita akan studi komprehensif tentang penyimpangan muslimah di era modern sekarang. Yang mana studi komprehensif ini adalah studi mendalam yang tentunya tidak bisa kita bahas panjang lebar karena durasi waktu yang sangat terbatas. Intinya kita akan sampaikan beberapa poin yang penting untuk didengar oleh para akhwat zaman sekarang. Pertama, kita akan mulai apa mahkota Nabi yang dimaksud tersebut yang hilang di hati pecintanya, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Sifat malu yang itu identik dengan sifat seorang wanita, dan itu juga menjadi mahkota wanita yang Nabi mengatakan wal haya syu'batun minal iman. Yang mana sifat malu tersebut adalah bagian daripada iman. Ulama mengatakan al-haya minar rijal hasan wa minan nisa ahsan. Laki-laki punya sifat malu itu baik, Ustadz. Tapi kalau wanita yang punya sifat malu itu lebih baik. Dan Rasulullah SAW bahkan dengan bahasa beliau yang santun, beliau mengatakan di antara ucapan-ucapan para nabi dan orang-orang terdahulu, Nabi mengatakan idza lam tastahi
Fasna macita. Kalau kau tidak malu, silakan berbuat. Jadi ajaran malu ini sudah ada dari Sudah ada dari zaman sebelum Nabi, dan Nabi mengulang kembali dengan konteks menyindir. Kalau Anda tidak malu, silahkan. Nabi langsung melarang tentang sifat malu. Kalau kamu nggak malu akan begini, ancamannya begini, siksanya begini, tidak. Tapi Nabi mengatakan seperti itu agar kamu ketika tidak malu, yang rugi kamu. Ya, resikonya ditanggung sendiri. Resikonya dia akan menjadikan dirinya, martabatnya terendahkan dan segala macam. Maka dari itu yang dimaksud daripada mahkota yang hilang dari kaum muslimah zaman sekarang. Kemudian siapakah mahkota Nabi yang hilang di hati pecintanya? Tentunya sosok Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang menjadi idola kaum muslimah baik zaman dahulu terutama zaman sekarang. Yang zaman dahulu mungkin masih banyak sosok Sayyidah Fatimah yang tergambar di kehidupan mereka para muslimah. Di antaranya yang paling minimal adalah para ibu-ibu itu menamakan putrinya dengan nama Fatimah. Jadi dari namanya aja mereka sudah niru. Sudah ada ta'alluq, keterikatan, meskipun itu sedikit sekali. Jadi istilah usaha awal mereka untuk memiripkan putri-putrinya dengan Siti Fatimah itu ya dengan namanya dulu. Minimal dengan nama. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, sekarang sudah dengan nama-nama yang sudah bagus tapi bukan konteks Arab. Nah itu kan, jadi sebagian muslimah itu menamakan putrinya bukan dengan nama Sayyidah Fatimah, tapi dengan nama yang indah, cuma dengan bahasa lain. Meskipun itu boleh. Tapi yang kita garis bawahi bukan gara-gara bagus atau tidaknya, tapi sosoknya yang akan hilang. Yang kita khawatirkan sosok Fatimah. Jadi orang memberikan nama anak itu ada dua. Bisa karena sifatnya, bisa karena profilnya. Kalau kita memberi nama anak kita dengan nama profil, itu dengan sendirinya sifatnya akan tertular. Paling tidak ketika orang tua ini memberi nama putrinya itu dengan nama Fatimah, mereka akan mengusahakan putrinya seperti Sayyidah Fatimah. Dan tergambar siapa sih Sayyidah Fatimah? Dengan nama Sayyidah Fatimah, anak itu akan mencari jati dirinya. Kenapa kok aku dikasih nama Fatimah? Beda dengan anak yang diberi nama dengan sifat yang baik saja, ya cuma dapat baik, tapi profilnya nggak tahu. Ya nggak tahu. Makanya penting sekali. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengatakan awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-haya wal amanah. Pertama kali yang diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanat. Makanya zaman sekarang perempuan nggak punya malu, ya udah muqaddar, sudah kodrat. Nabi sudah bilang mulai dulu, sudah diprediksi gitu. Sudah prediksi Nabi. Ketika sudah sifat ini, haya ini hilang, malu ini hilang, udah qimahnya wanita sudah hilang. Mahkotanya wanita sudah hilang. Kembali kepada hadis Nabi, fasna masyita. Silakan berbuat apapun. Karena sudah nggak ada lagi. Gitu, semuanya sudah. Yang awalnya aurat ditutup sekarang diumbar. Yang awalnya beramal karena Allah sekarang butuh validasi. Dengan notabene semuanya karena Allah. Kita kan nggak tahu. Kita tidak menjustis, tapi kita menghukumi secara zahir. Rata-rata yang begituan sudah bukan lagi karena Allah. Niatnya sudah lain. Kemudian sifat malu tersebut yang kita sayangkan dalam diri wanita kadang tidak tiba-tiba hilang, tapi terkikis. Ada beberapa faktor diantaranya sifat malu ini bisa hilang karena al-jahlu, bodoh. Nggak mau ngaji, nggak mau taklim. Yang mana taklim itu memupuk kepribadian wanita agar punya sifat malu, ngomong dengan laki-laki yang bukan mahram malu, terdengar suaranya keras malu. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wala takhdha'na bil qawli, wahai para istri Nabi, jangan melankan suaramu. Fa'id ma'alladhi fi qalbihi maradun. Nanti ada orang yang di hatinya itu ada penyakit, itu ada sesuatu yang kurang ajar kepada kamu sampai segitunya. Intinya bukan dengan merendahkan suara, tapi ingat, kamu sifat malu kamu dijaga. Intinya di sifat malu. Ketika mahkota ini hilang. Dan banyak sekali banyak contoh-contoh
yang sudah dipaparkan oleh Al-Quran ataupun hadis. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah lingkungan. Ya, lingkungan yang menuntut yang namanya bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek itu bisa mengikis daripada sifat malu seseorang. Yang mana mungkin, contoh kita ambil contoh yang sangat real, ketika ada wanita keluar dari rumah atau dari pondok pesantren atau dari lembaga pendidikan yang baik, itu kumpul dengan orang-orang teman-teman yang nggak baik. Nggak lama, 40 hari sudah hilang. Ilmunya habis, Ustaz, ya. Ilmunya habis, kemudian mahkotanya juga akan hilang, sifat malunya terkikis. Karena alibi mereka tidak mengatakan ini haram. Ya kan juga boleh sih. Ya. Awal cadaran, setelah cadaran, kenapa sih kok harus cadaran? Kita loh enggak. Yang penting kan tutup aurat, enggak pakai ketat. Ya boleh lah. Nah, begitu mulai adalah lingkungan, Ustaz, ya. Lingkungan. Makanya kata Imam Haddad dalam kitabnya Al-Adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah mendarah daging bisa merubah kebiasaan sebelumnya. Mau itu baik ke jelek ataupun jelek ke baik. Dan al-ada idza rasakhat, kapan rasakhat? Arba'ina yauman. 40 hari aja. 40 hari saja. Enggak tahunan. Kumpul dengan orang yang tidak punya sifat malu, 40 hari enggak bakal punya sifat malu. Ya. Kumpul dengan orang yang punya sifat malu, punya iffah, 40 hari akan berubah yang awalnya tidak malu menjadi malu. Ya. Makanya hari itu menentukan, Ustaz, ya. Dengan kita tahu sifat malu semacam ini, kita akan mengetahui siapa sosok Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Terakhir daripada pemaparan ini, bagaimana sosok Sayyidah Fatimah tentang sifat malu. Sangat banyak sekali contohnya, diantaranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, man afdhalun nisa? Siapa yang paling afdal wanita? Enggak ada yang bisa jawab. Pulang Sayyidina Ali, kemudian dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah, Allah tarar rajul wa la yarahar rajul. Yang tidak melihat laki-laki dan tidak ingin dilihat laki-laki. Zaman sekarang tidak ingin melihat laki-laki mungkin, tapi tidak ingin dilihat laki-laki. Sebaliknya. Ini yang jadi penyakit zaman sekarang ini. Yang dalam bahasa kita sekarang validasi mungkin. Validasi ya. itu. Dia mengatakan ini saya. Iya, terkadang mereka berani menampilkan di medsos untuk cari followers, untuk likers. Dengan tujuan-tujuan yang begitulah kita sudah tahu. Lah itu contoh daripada bagaimana sifat malu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dari ucapan. Sekarang dari perbuatan. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sebelum wafat beliau memiliki 3 wasiat kepada Sayyidina Ali. Pertama, menikah dengan keponakannya sendiri, Umamah. Kedua, minta untuk dimakamkan malam hari. Saat itu ketika terdengar wafatnya Sayyidatuna Fatimah, para sahabat kumpul. Mulai pagi nunggu jenazah keluar, tapi nggak keluar. Sampai zuhur, sampai asar, sampai sore pulang. Asar pulang semua, buyar semuanya. Malam dimakamkan. Kenapa? Karena wasiatnya. Sampai malu, sampai meninggal pun seperti itunya. Beliau masih malu gitu. Sampai segitunya, sifat malunya tidak ingin semua mentakziah dia. Kalau kita sekarang lihat, orang mentakziah kan orang mendoakan. Bukan beliau nggak mau didoain. Tapi antara doa dengan fitnah, beliau milih mending jangan. Karena beliau tahu beliau adalah qudwah, tauladan, daripada tambah banyak nanti yang mengikutinya, mending menghindari fitnah daripada mendapatkan pahala tadi itu. Yang lebih diutamakan. Betul. Rasa malunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat daripada Sayyidah Fatimah untuk dimakamkan sebelumnya dibawa dengan keranda. Beliau mengatakan, saya tidak mau lekukan tubuh ini terlihat oleh laki-laki. Sedangkan beliau wasiat kedua, jangan ada yang bertaziah. Tapi masih ditutup dengan keranda agar tidak terlihat oleh laki-laki siapapun. Ini kan sifat malu. Ini yang hilang. Bahkan Al-Fakir juga pernah dengar riwayatnya waktu di Yaumul Qiyamah nanti Sayyidah Fatimah ketika berjalan. Betul. Karena sifat malu yang dijaga saat ketika di dunia, Allah akan menjaganya hingga di hari kiamat. Ya, sampai dikatakan tundukkan pandangan kalian, fa inna Fatimah binti Muhammad satamuru ala surat, akan lewat di siratul mustaqim. Ini buah. Ini hasil daripada
dia menjaga iffah, malu ketika di dunia. Ya, itu sebagai mukaddimah fenomena muslimah zaman milenial sekarang ini. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Ustadz Mustafa atas pemaparannya yang luar biasa. Para pemirsa di rumah, masih kita dengan pembahasan yang luar biasa, fenomenal ini. Kalau mau bertanya-tanya boleh Ustadz ya, Silahkan, untuk silahkan. supaya bisa lebih memperjelas pembahasan kita di malam hari ini. Tadi antum menceritakan tentang sifat malu, yang mana itu adalah mahkota wanita, seorang wanita muslimah, dan merupakan bagian dari keimanan yang harus kita ambil daripada Sayyidah Fatimah. Mungkin pertanyaannya Ustadz, bagaimana Sayyidah Fatimah itu menjaga rasa malunya ketika di hadapan suami atau di hadapan orang lain? Terkadang kan kalau sama suami tidak apa-apa, tidak ada malunya, orang berpikiran seperti itu. Sama orang lain, baik itu mahram atau non mahram, seperti apa? Jadi mungkin meliputi tiga. Pertama kita harus tahu sifat malu Sayyidah Fatimah itu tabiiyah, bukan karena paksaan, tapi memang murni, dan itu ditambah dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sosok yang sangat memiliki sifat malu baik di dalam ataupun di luar. Di dalam kita tahu ketika kisah dengan Sayyidina Ali, bagaimana ta'zimnya dengan Sayyidina Ali, kemudian meminta pembantu kepada Nabi Muhammad, beliau nggak mau, beliau kerjakan sendiri kepenatan yang ada di rumah. Jadi seakan-akan sudah menjadi tabiiyah, watak yang sudah murni beliau miliki, baik itu sifat malu di dalam ataupun di luar. Adapun di luar kita tahu ketika sahabat meminta kepada Sayyidah Fatimah pecut untuk sahabat minta kisos kepada Nabi. Kalau tidak salah namanya Sawat. Ketika jejer perang, dia agak sedikit muncul, dipukul sama Nabi Muhammad, istaqim ya Sawat. Yang lurus Sawat. Sebelum itu dia wafat, Sawat tadi itu, dia bilang, ya Rasulullah, antum pernah mukul perut saya minta untuk dicambuk, saya juga mau, antum minta, anda minta untuk dikisos cambuk pukulan tadi itu. Semua geram, waktu itu sudah awakhir Nabi sudah mau wafat, kemudian Nabi mengatakan ambil pecut itu di Sayyidah Fatimah. Nah, itu Sayyidah Fatimah itu sempat bertanya siapa yang berani memecut ayahku, tapi tidak langsung bertemu, karena betul-betul menjaga bagaimana sosok putri tercinta Nabi Muhammad yang mirip Ma'asbah bin Nabi, yang paling mirip dengan Rasulullah, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Masya Allah. Baik. Pemaparan yang luar biasa. Mungkin waktunya kita break, Ustadz. Ya. Kita break untuk kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan rasa malu ini. Dan nanti kita minta juga antum menjelaskan lebih detail terkait dengan apa saja rasa malu ini. Ya. Kita sekarang break dulu. Insya Allah kita lanjut. Ya. Kurang lama benarnya. في روحي في قلبي محبوب أهواه أنسى ليل همومي إلا حد ذكراه لا يحلو لي درب إلا إثر خطاه لست أراه بعيني بل بالحب أراه طه نحن فداه طه من أوفى وحداه أحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 صلوا
Wah ini. Anak ini. Nah iya tadi kan rencana dua sesi itu anak materi ini masuk di bagian yang berjalan. أنتم آية من رب زكاة لن تحجب أخلاق ما تمت لولا أوصانا أن نسقي للعالم سقيا أن نخرج أقمارا من محراب ضياء نور اليوم بدا نور لا ينسى أبدا تحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صل على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صل على محمد يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد Khawatir materinya itu bisa juga صلوا 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 على حبيبنا محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار قولوا ربي ربي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي على محمد ربي ربي صلي على محمد ربي ربي صلي على محمد Mulai lagi. langsung ke sesinya. Santai ya, santai. Pokoknya yang sudah disiapin itu insya Allah. Udah. Lanjut materi lah, masuk pertanyaan. Iya, ini apa Bib? Yang mana Bib? Yang mantu papakan? Sudah, terserah ente. Pokoknya ini. Iya. Ya, jadi apa namanya, lanjut dia ngomong, terus bahas masalah keterkaitan dengan sifat malu segala macam. Yuk, sudah siap. Baik pemirsa, para pecinta channel Dar Ummahatil Mukminin, kembali lagi bersama kita berdua. Saya bersama Ustadz Mustafa untuk membahas sifat malu yang harusnya dimiliki oleh muslimah zaman sekarang dengan meniru sosok teladan Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Baik, mungkin untuk yang berikutnya Ustadz, yang ingin kami dengarkan adalah terkait dengan hijab, cadar atau dakwah-dakwah lewat media sosial, itu apakah penting Ustadz? Terus kemudian kita lihat ya sekarang ini kan banyak orang ya pro kontra lah masalah cadar, kemudian masalah dakwah lewat media sosial atau yang lain-lainnya yang banyak kita lihat sekarang. Baik. Pertama tentang bagaimana cadar. Cadar itu memang beda pendapat di antara ulama. Imam Syafi'i mewajibkan, imam yang lain juga tidak. Tentunya dengan berbagai adillah, di antaranya imam-imam yang lain seperti Abu Hanifah memperbolehkan wajah dan kedua tangan terbuka berdasarkan hadis Sayyidatuna Asma tatkala masuk ke rumah Nabi, langsung Nabi berpaling karena sedikit dari auratnya terbuka, kemudian mengatakan, wahai Asma, kalau wanita masuk dan sudah balik tidak terbuka kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan.
Kemudian adapun yang mengatakan cadar itu wajib karena seluruh kujur badan wanita perlu untuk ditutup karena mahallul fitnah. Oke, masalah cadar panjang lebar kita akan bahas nanti di sesi tertentu. Cuman yang kita akan garis bawahi di sini, banyak wanita-wanita zaman sekarang yang bercadar tapi tidak bercadar. Maksudnya Maknanya gimana? cadar secara zahir tapi tidak bercadar secara batin. Dari sisi syariah dia bercadar. Tapi dari sisi sulukiyah, akhlaknya, dia expose itu. Dia sedikit-sedikit konten, dia sedikit-sedikit memaparkan seperti barang dan segala macam. Seakan-akan kamu ini lagi Islami atau bukan sih? Kalau kamu Islami jangan dong. Jangan juga konten itu cadar kamu juga ditampilkan. Kalau kamu bercadar, totalitas, zahir dan batin. Tapi kalau seperti ini kan akhirnya yang tercoreng Islam. Ya kan? Ketika dia contohnya, mohon maaf, tidak ada yang menyinggung siapapun, tidak menyinggung apapun, dia bercadar, pakainya longgar, tapi nge-gym. Dan dia konten begitu. Nge-gym. Jadi Apakah itu nggak boleh? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuman ketika diekspos di media sosial, berapa banyak mata laki-laki yang melihat seperti itu, seakan-akan cadar ini kedok semata. cuman penampilan, Ustaz. Penampilan untuk menutupi diri, tapi tidak menutupi identitas. Akhirnya yang tercoreng, muslimah semua yang cadaran. Itu yang kita garis bawahi. Kenapa kok terjadi seperti itu? Kembali kepada sifat malu. Kalau dia malu, nggak bakalan dia konten. Ya. Karena cadar ini bukan kembali ke pribadi, tapi ke syariat, Ustaz. Iya, cadar itu kan syariat, Ustaz. Syariat. Cadar itu ayyudnina min jalabibihinna, itu untuk menurunkan jilbabnya sampai ke dada tadi, itu intinya untuk menutup aurat mereka. Lah, di balik cadar itu ada maksud apa itu? Malu, sifat malu dari seorang wanita. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan, yushiku antastahilla ummati furujun nisa. Aku paling takut nanti di akhir zaman itu umatku menghalalkan furujun nisa. Furuj ini jamak daripada farjun. Kalau bahasa Indonesia farjun itu kemaluan. Tapi dalam istilah syariah itu adalah auratul insan. Auratnya manusia, auratnya perempuan. Jadi kita maknai, aku takut di akhir zaman itu orang-orang memperbolehkan kehormatan wanita untuk diekspos, untuk dibiarin, untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, bija takut. Itu kan untuk hal-hal yang di luar kegiatan agama, Ustaz, barangkali ya. Iya. Kalau untuk kegiatan agama, misalkan ada saya bercadar tapi saya mau dakwah lihat medsos, barangkali lebih manfaat nanti atau gimana? Menurut antum gimana? Kalau yang seperti ini, saya nggak bisa menjustis, tidak bisa memvonis, hanya saja pandangan Al-Faqir sendiri. Kalau ngomong afdoliyah, silahkan dengan suara, tidak dengan gambar. Tapi kalaupun harus dengan gambar, harus Anda niatkan ini betul-betul dakwah, tidak untuk memviralkan diri ataupun mengundang fitnah daripada wanita. Sedangkan kita tahu Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adorru ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan paling bahayanya fitnah kepada laki-laki seperti fitnahnya wanita. Ya, saya pernah mendengar ceramahnya Gus Baha, indah sekali. Gimana? Beliau mengatakan fitnah bagi wanita itu bukan yang cantik aja. Yang kita tahu di benak kita kan takut fitnah karena cantiknya. Tapi yang jelek pun bisa mengundang fitnah. Kalau cantik mungkin digoda, dirayu. Tapi kalau jelek diomongi. Jadi tetap ada celah. Kalau ada celah. Kalau dia bilang, wah siapa yang mau fitnah saya jelek, saya gendut. Belum tentu. Anda itu diomongi, itu udah fitnah. Iya. Istilahnya juga menularkan dosa, Ustaz ya. Betul. Kalaupun mau dibuka yang namanya gambar yang bercadar tadi itu ketika dia bermedia sosial, silahkan. Tapi tentunya yang menyaksikan harus sama-sama perempuan. Kemudian atau mungkin seperti kita sekarang ini
podcast yang tertentu yang hanya para wanita saja yang menyaksikan tanpa kita share linknya tadi itu ke luar dan selainnya. Saya kira begitu. Oh, Masya Allah. Taib. Ustadz, sekarang ini banyak loh Ustadz, perempuan-perempuan bercadar tapi jadi ajang fashion show. Itu gimana kalau antum memandang itu? Ya, yang kita takutkan bergesernya nilai dari syariat kepada bukan syariat, dari yang awalnya ikhlas sekarang menjadi riya. Seperti contohnya kita takut yang Nabi bilang sinfani min ahlin nar, dua golongan yang menjadi penduduk neraka, lam arahuma. Berarti Nabi tidak menyaksikan ini, nggak ada di zaman Nabi. Aku tidak pernah melihatnya. Yang kedua adalah kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang. Kalau kita ngomong, Nabi kan punya sifat ucapan itu jawamiul kalim. Nggak bukan berarti terus yang hanya kita artikan pakai baju terus ketat, enggak gitu aja. Tapi juga wanita yang menggeser nilai syariat kepada nilai masyarakat, nilai sosial. Akhirnya yang awalnya syariat menjadi adat, tradisi. Yang sekarang sudah banyak bergeser semacam itu, bukan cadar tapi kerudung. Kita tahu ibu-ibu, mohon maaf, dia kerudungan tapi lengan pendek. Kadang celananya juga cekak. Tapi kerudungan seakan-akan yang aurat itu cuma ini aja. Atas saja. Begitu. Ini kan awalnya nggak seperti ini, tapi bergesernya nilai yang awalnya syariat menjadi adat. Begitu. Nah, itulah yang kita takutkan itu. Tapi Ustadz, apakah kemudian dari apa yang telah antum sampaikan tadi itu, apakah kemudian menandakan bahwa syariat itu betul-betul membatasi wanita atau ada perspektif lain barangkali? Baik, kalau syariat membatasi tentunya dengan tujuan yang baik. Ya, Nabi mengatakan tidak aku tinggalkan fitnah. Berarti fitnah ini adalah pemicu rusaknya umat manusia. Jangan menjadi pemicu. Dengannya syariat itu membatasi. Ya, membatasi wanita dalam seperti ini adalah kebaikan buat mereka. Tidak ada yang menguntungkan dalam Islam, tapi Islam menguntungkan mereka, para wanita. Kita nggak minta wanita itu seperti zaman-zaman dahulu. Tentunya nggak bakal bisa. Tapi bagaimana nilai-nilai ini nggak bergeser itu aja. Anda cadaran yang totalitas dong. Anda muslimah, yang totalitas. Jangan muslimah ini sekarang, wah kita tahu, bergeser nilainya. Muslimah hanya sekedar identitas, bukan betul-betul muslimah yang mencerminkan menutup aurat, jaga pandangan, jaga omongan, nggak seperti itu. Nah, sedikit wanita di zaman kita ini yang mohon maaf sangat miris sifat malunya. Dia bertato. Kita tanya siapa namanya, mungkin ya namanya Islami, ya kan? Tapi tidak. Kalau nggak kerudung kayaknya sudah biasa ya, ya kan? Makanya ketika ma'ruf menjadi kebaikan menjadi biasa, maaf, ketika kebaikan menjadi jarang, kemungkaran menjadi biasa, ini termasuk min alamat sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Ya mungkin sudah zaman sekarang sudah mulai. Terus juga sebagian mereka ada yang sudah nggak ada malunya, ngerokok, nge-vape. Kalau kita ngomong boleh nggak? Kita ngomong kembalikan kepada hukum rokoknya. Tapi nilai wanita merokok itu yang bisa menggeser dari syariat kepada adat. Akhirnya wanita nggak ada kimahnya, nggak ada martabatnya. Kalau itu dihukumi tasyabbuh birrijal, jatuhnya kan dilaknat. Kata Rasulullah, la'anallahu al-mutasyabbihin minat rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Wanita yang menyerupai laki-laki. Kadang menurut masyarakat yang lingkungan tadi itu ya, itu biasa. Contoh paling mudah, sepeda motor laki. Kalau kita lihat sebagai laki-laki, wanita pakai sepeda motor laki itu kan nggak etis ya. Kelihatannya sudah pantas. Nggak pantas. Kalaupun dipakai secara hukum boleh dong. Hanya nilainya bergeser. Martabatnya udah hilang.
Itu yang kita ingin, yang kita takutkan. Jadi ada hukum secara fikih mungkin Ustadz ya. Terus Ya. kemudian ada tasawuf, ada pada bagaimana Betul. perempuan itu Kalau memiliki ngomong rasa. kalau ngomong itu boleh. Enggak ada yang mengharamkan, tidak ada ilah alasan yang mengharamkan. Tapi apa pantas? Anda sholat, aurat laki-laki dari pusar ke lutut, Anda sholat cuma pakai kaos kutang. Boleh nggak? Boleh. Sah secara syariat. Tapi pantas? Nggak pantas. Pantas. Kan begitu. Nah, Anda di hadapan orang tua duduk begini boleh nggak? Boleh. Tapi secara adab apa pantas? Nggak pantas. Wanita zaman sekarang begitu. Ketika sifat malunya hilang semuanya. Yang nge-vape, yang rokokan. Dan dia tidak sadar dirinya itu sudah mencoreng nama wanita keseluruhan. Bukan cuma yang muslimah. Ada nggak anggapan kita sebagai laki-laki? Saya tanya sama antum. Orang nge-vape, orang rokokan depannya antum muslim, wanita baik ini. Begitu? enggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Meskipun kalau kita goda, dia bakal bilang, maaf ya, saya perempuan baik-baik loh. Tapi atribut Anda, Secara kelakuan zahir. Anda nggak bisa dikatakan Anda baik. Begitu. Belum lagi yang tatuan, meskipun bukan tato permanen. Dia bilang kalau saya tatuan nanti nggak bisa sholat. Oke lah, ini juga nggak permanen. Bukan masalah nggak permanennya, tapi ada larangan di situ. La'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang bertato dan minta ditato. Nabi tidak bilang waktu tatonya permanen apa nggak permanen. Nggak ada. Baik, Masya Allah. Tapi Begitu. terus kemudian menanggapi Bib, Ustadz, barangkali ini juga menjadi tanda tanya di benak para pemirsa, lebih baik cadaran di wajah atau cadaran di hati. Artinya kalau ada yang mau didahulukan, kira-kira didahulukan yang mana? Atau Iya, gimana iya, antum punya iya. pendapat? Pendapat saya, cadar dengan kelakuan beda. Cadar dengan hati beda. Kan mending cadaran hati daripada cadaran zahir. Cadar dengan hati beda. Cadar syariat. Hati itu akhlak. Afdolan mana? Sholat dengan gerakan atau cukup ingat. Sedangkan Allah katakan wa aqimis sholata li dzikri. Lamnya li ta'lil. Bangun sholat atau dirikan sholat untuk mengingatku. Kenapa nggak usah sholat tapi ingat? Nggak gitu. Beda. Ini ranahnya beda. Jadi tidak bisa Ranahnya beda. dibandingkan gitu saja. Nggak bisa. Orang seperti itu karena kurang punya pengetahuan kepada agama dan mungkin juga faktor-faktor yang lainnya yang mungkin ya. Baik, Masya Allah. Saya pernah dengar Ustadz, ada satu riwayat itu ketika seorang perempuan terlalu dibatasi itu nanti akhirnya, mohon maaf ya, ini dengan nada positif lah, akhirnya kurang bisa dilihat oleh orang laki-laki sehingga sulit untuk menikah. Itu Iya. gimana tanggapan Anda? Ya, wanita yang dibatasi akhirnya banyak madaitarottab alaihi, menghasilkan efeknya hasilnya. tadi itu nanti jarang menikah di usia yang tepat atau segala macam. Saya kira hanya alibi saja ya, hanya alasan saja. Toh juga kalau sudah datang jodohnya datang. Apakah Islam membatasi wanita? Tidak. Islam mengatur bagaimana kehormatan wanita. Kalau membatasi tidak. Saya di dalam buku saya ditulis tentang bagaimana Allah mensetarakan laki-laki dengan wanita di dalam hal ibadah, beramal soleh, dan selainnya. Di antaranya ada peluang untuk kalian beramal soleh. Tapi ingat. Zahir kalian dengan zahir laki-laki beda. Nggak harus sama. Kalau laki-laki di podium dengan lantangnya, semua kamera menyorot. Kalian nggak boleh seperti itu. Karena ranahnya beda. Itu Allah menciptakan wanita dengan laki-laki. Ibarat bahannya udah beda. Dan ini pemakaian juga beda. Jangan minta disamakan. Kalau untuk berbuat silakan. Tapi untuk skema, cara, beda dong. Paham maksud saya? Paham sih. Anda mau berbuat, Anda mau taklim, kelas online, Al-Quran, silahkan. Tapi kalau di dalam kelas tersebut Anda joget-joget, giol-giol, kita bandingkan dengan ustadz laki-laki yang ngajar online, Quran, giol-giol, beda. Gak ada efeknya kalau laki-laki. Paling juga di-skip juga sama kita. Tapi kalau perempuan, kita anteng. Jadi viral.
Akhirnya nilai yang awalnya betul-betul ngajar Al-Quran menjadi konten sekarang. Kita sangat menyayangkan itu. Dan lagi dibahas ini sekarang. Lagi rame. Banyak yang juga meniru dengan bungkus, kan ini dakwah, ngajari Quran. Oke. Apa harus dengan wajah yang terekspos? Apa harus dengan nada-nada yang sedikit menggemaskan laki-laki? Tidak. Itu yang saya ingin garis bawahi. Kenapa aku berbuat seperti itu? Kembali kepada topik kita, sifat malu. Bukan nggak ada, mungkin terkikis habis. Makanya betul Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau nggak malu silahkan berbuat. Maknanya kalau saya bahasakan, kalau hilangnya sifat malu dari wanita, wanita akan berbuat seenaknya saja. Kan begitu. Jadi meskipun dengan tujuan dakwah, niatnya harus terjaga, kemudian nafsu juga tidak boleh. Betul. Jadi kalau mau dakwah dengan seperti itu, ada tata caranya. Ya, ada tata caranya. Kalau mau selamat, pelajari. Semua sudah ada di dalam syariat kita. Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin ini ada Q&A dari Mirsa yang ada di manapun sebetulnya, cuman sekarang terbatas dengan durasi, Ustadz ya. Sebetulnya menarik sekali topik kita. Ada pertanyaan. Saya tambah sedikit boleh, Ustadz? Monggo, Ustadz. Jadi saya sempat menulis di sini ada ayat Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita dengan tabarruj. Apa sih tabarruj? Tabarruj itu adalah izharul mar'ah zinataha wa mahasinaha amama rijali ajanib. Menampakkan wanita itu perhiasannya, kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Baik itu secara langsung ataupun itu lewat media sosial. Yang kita takutkan adalah wanita dengan kontennya, baik itu dalam tanda kutip dakwah, ngajar Quran, apapun itu, tapi langsung ya, wajahnya begitu, atau cadarnya segala macam, kita takut, kita tidak menjustis, kita tidak menfonis, takut masuk ke dalam wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini yang saya namakan, mungkin ya, kita istilahkan tabarruj modern. Tabarruj modern gimana? Ya. Tabarruj modern itu seperti itu. Dia itu kan secara definisi wanita menampakkan zinahnya, perhiasannya, dan kecantikannya di halayak ramai yang banyak laki-laki bukan mahram. Kalau dulu ada khol-khol, gelang kaki, ya kan? Kemudian perhiasan yang awalnya perhiasan di dalam pakai di dalam, perhiasan di luar pakai di luar, cincin boleh ditambahkan, kalung jangan dong, karena di dalam. Sekarang enggak, pakai baju dulu baru kalungan, ya kan? Nah, kalau itu dulu, sekarang tidak. Untuk hal seperti itu enggak, tapi mahasin, kecantikan itu media sosial, di online, live TikTok, kadang diem aja begini, ngobrol, nggak ada salahnya sih, tapi memancingnya itu, fitnahnya yang akan muncul tadi itu, caranya lebih modern. Betul. Kemudian ada orang ngasih gift, loh kok enak, dapat bonus nih, terus di situ udah mulai banyak yang namanya laki-laki ngobrol, seakan-akan nggak ada lagi pembatas Islam yang menjadi jelek. Ini maksud saya bergeser dari nilai syariat kepada adat. Jadi tabarruj, hati-hati kaum muslimah dari tabarruj modern yang dibungkus sama setan dengan bungkusan Islami. Ini nggak masalah, ini nggak apa-apa, tapi hakikatnya sangat jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustadz, barangkali sebagai penutup mungkin ada poin-poin penting yang ingin antum sampaikan secara ringkas sebagai kesimpulan. Apa itu? Dari apa yang kita bahas di tema malam hari ini, barangkali poin-poin penting yang ingin antum simpulkan supaya para pendengar ini bisa betul-betul memahami dan memanfaatkan. Oke, mungkin kita terima dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Al-Fajr. Oh, masuk di situ, siap. Itu kan nanti closing statement kan? Iya. Oke. Sekarang kalau orang tua
Kalau orang tua nggak suka anak perempuannya menutup wajah yang ingin meneladani dari sifat mulia Sayyidah Fatimah, apa yang harus dilakukan sang anak? Kita harus mentaati yang mana? Baik. Orang tua melarang bercadar. Ya. Kemudian sang anak ingin bercadar untuk mengikuti Sayyidah Fatimah. Mana yang harus diikuti? Sayyidah Fatimah apa orang tua? Begini. Cadar bukan kewajiban. Ya. Karena ada Beda pendapat beda tadi pendapat. itu. Cadar bukan kewajiban. Tapi pakaian sopan lah kewajiban. Kerudung Islam ya, syar'i ya. Bukan yang ketat gitu Ustaz. Bukan yang ketat, bukan juga yang dengan Model-model. model-model. Saya masih ingat dulu Habib Umar pernah ditanya, Habib bagaimana hijab syar'i sekarang? Maknanya hijab syar'i itu bukan cadar ya. Yang kekinian gitu, hijab yang Hijab yang kekinian. kekinian, bukan niqab, bukan cadar. Beliau mengatakan hadal hijab yahtaju ilal hijab. Masya Allah. Itu kerudung, butuh kerudung lagi. Betul lagi. Berarti kan yang diminta adalah kerudung yang sopan sesuai kriteria, juga pakaian yang tidak ketat, tidak transparan, juga dengan bersolek yang biasa. Maknanya bukan bersolek pakai wangian yang biasa, ya, yang ada batasannya dalam Islam. Ya, selama itu dikerjakan saya kira cukup. Ya, dan itu sudah menjadi meneladani Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi di intinya ya Ustaz, Betul, di substansinya daripada kita maksain bercadar, nanti juga biasakan dengan orang tua. ya. Lebih penting mengutamakan bakti ke orang tua daripada cadar, cuman tetap harus berpakaian dengan pakaian yang sopan gitu saja. Iya, betul. Yang kedua, apakah salah bakal suami lihat status WA tetapi bukan hal-hal mengenai aurat, biasanya posting-posting unsur tempat dan nasihat, apakah boleh? Saya tidak paham. Itu pertanyaan selanjutnya. Saya tidak paham. Tolong dikirim kembali. Pertanyaan. Kemudian yang ketiga, izin bertanya, berpakaian tertutup dengan meneladani Sayyidah Fatimah tidak umum di lingkungan kami. Ada yang mengatakan kalau kita memakai cadar itu termasuk pakaian syuhroh, dan Rasulullah tidak menyukai pakaian syuhroh. Mohon arahan dan ilmunya. Lingkungan yang tidak menerima cadar tidak harus kita ikuti dengan bercadar. Ya, orang itu, saya masih ingat ucapan Habib Alwi Al-Idrus bin Ahmad Al-Idrus Malang. Orang itu harus punya 3 komponen dalam beramal. 1, berbuatlah kebaikan. 2, jauhi kemaksiatan. 3, muqtadul hal di dalam berdakwah dan beramal. Apa muqtadul hal? Tausikon. Ngerti Dalam kondisi, beramal situasi. dan berdakwah. Kalau berdakwah bukan ranahnya, mungkin dia sekarang beramal. Kalau di lingkungan Anda tidak suka dengan cadar atau cadar masih konotasinya kurang bagus, jangan bercadar, tapi tidak lepas kerudung. Ya. Kemudian kalaupun Anda punya ghirah yang kuat, cemburu, kalau tidak sama mirip dengan Sayyidah Fatimah, Anda tetap paksa cadar, tidak ada masalah. Toh juga Allah akan bantu, ya, Allah akan mensadarkan lingkungan Anda yang nanti akan menerima cadar itu sendiri. Kita lihat coba, tercadar dulu masuk ke Indonesia juga tidak semua langsung diterima. Gimana sejarahnya? Jadi kalau secara saya nggak tahu, cuman dulu istri-istrinya Kiai Habaib, kita lihat nggak ada yang cadar. Nggak pakai cadar. Ayo. Tapi aman. Beda dengan sekarang yang mohon maaf cadar cuma nggak aman. Kan iya. Ada sultan-sultan dari orang-orang. Iya, gitu. maksudnya ada yang menggalang ini cadar kedok lah atau apa. Nah kalau kita wajibkan cadar, nggak benar. Tapi kalau dia mau bercadar dan dia mau dengan risiko, saya kira nggak ada masalah. Iya. Selanjutnya Ustadz mau bertanya, apa hukum wanita yang sudah bercadar dilepas? Gak ada masalah. Ya, ini bukan masalah dia melanggar, tapi hanya menjadi sulukiyah saja. Kenapa kok martabat yang sudah tinggi semacam ini bergeser kepada yang lebih rendah? Waktu di pondok dia pakai cadar, pulang dari pondok dapat cadar. Betul.
Bukan berarti orang yang bercadar lebih tinggi makomnya dengan yang tidak bercadar. Tidak. Jadi begini, mana yang lebih tinggi menurut antum Ustadz? Orang yang lebih banyak menutup dirinya, apa yang membuka dirinya? Kerudung itu kan ada sedikit terbuka, ya kan? Tapi yang bercadar betul-betul tertutup. Begitu. Pasti kita ngomong yang lebih berhati-hati, lebih afdol tentunya kan begitu. Kemudian yang kelima, bagaimana jika diri merasa lebih baik menutup wajahnya dengan masker dulu daripada cadar? Karena saya merasa tidak memakai cadar, saya akan terasa lebih baik daripada orang yang tidak memakai cadar. Baik, cadar ini bisa diawali dengan masker. Setelah terbiasa atau mungkin lingkungannya menerima, baru memakai yang seperti wanita bercadar lainnya. Saya kira begini ya, ini pembahasan bukan masalah cadar sebenarnya. Iya. Bagaimana rasa malu? Bagaimana wanita zaman sekarang ini kehilangan sifat malu, akhirnya banyak pergeseran nilai yang terjadi. Wanita yang sekarang lagi nggak mau ngopi kecuali di kafe. Ya kan, ini sebenarnya yang ingin saya banyak pertanyaan di sini sebenarnya. Akhirnya karena itu hilang mahkotanya. Pembahasan kita ini bukan cadar, tapi bagaimana wanita ini bergeser nilai yang menurut mereka dianggap biasa. Ngomong sama laki-laki bukan mahram, atau mungkin maaf, dia punya kerjaan endorsement, dropshipper, dia mau spill tempat, staycation. Ini wanita ini, gitu. Iya. Kalau yang dia spill adalah tempat tanpa menampakkan wajahnya, fan-fan aja menurut saya. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Dia juga spill dirinya, kan begitu. Bahkan kalau menurut Al-Fakir, kehilangan mahkota sekaligus fungsional sebagai wanita. Betul. Contohnya, ketika dia mau endorse satu produk kecantikan, kok harus wajahnya dirinya? Sekarang bisa pakai AI gitu barangkali Ustaz ya, atau mungkin bagaimana caranya sekiranya martabat wanita tidak bergeser kepada yang lebih rendah. Ini kan enggak, dia dandanan dengan kamera di sini untuk endorsement duniawi yang tidak ada artinya di mata Allah. Wajahmu ini akhirat. Ini yang perlu kita bahas sebenarnya. Begitu. Nah. Ya. Yang selanjutnya adalah saya bacakan dulu apa ya? Siap. Malah masuk di antum ini pertanyaan-pertanyaannya. Apakah boleh jika kami sesama perempuan cemburu melihat jika ada orang terdekat kami memperlihatkan kecantikannya di halayak umum? Cemburu bukan karena iri tapi karena sayang. Betul. Ada namanya ghirah. Ghirah itu punyanya wanita kepada laki-laki dan punyanya laki-laki kepada wanita. Ketika ghirah ini sesama jenis, apakah itu diperbolehkan? Boleh, asalkan berkaitan dengan syariat. Jadi ghirahnya lebih ke syariat karena ada syariat yang dilanggar gitu. Innallah yaghar. Allah Ta'ala itu cemburu. Dan cemburunya Allah ketika syariatnya dilanggar. Ya begitu. Jadi kata-kata cemburu itu bukan gara-gara berkaitan dengan cinta sebenarnya. Sesuatu yang tidak seharusnya dilanggar, dia langgar. Saya nggak terima, itu cemburu namanya. Begitu juga ketika Imam Syafi'i, ada seorang ulama lah, mengatakan, man la yaghir kal khinzir. Orang yang dibuat cemburu tapi nggak cemburu, ya dia kayak nyon sewu, babi. Maknanya cemburu dalam kategori syariat dilanggar kok diem. Kalau kita kaitkan tentunya dengan hadis Nabi yang 3 golongan yang Allah la yanzurullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, 3 golongan yang tidak dipandang di hari kiamat. Yang pertama akli walideh, kedua al-mar'atul mutarajjilah, wanita yang mirip laki-laki, yang ketiga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala ahli, yang tidak cemburu kepada keluarganya. Nabi tidak mengatakan itu laki-laki. Dayus ini memang mudzakkar, tapi yutlak juga mudzakkar wal muannas. Kayak istilah walat itu bisa untuk anak laki, anak perempuan. Betul. Juga sama, mustarok. Jadi kalau itu dayus dimaknai ayah tidak cemburu ketika anaknya nggak kerudungan, terus ibu boleh? Nggak juga.
ketika sosok ibu memperbolehkan anaknya tadi itu melanggar syariat, Anda juga dayus wahai ibu. Memang. Ini makna daripada cemburu tadi. Jadi kecemburuan itu ya memang menunjukkan rasa cinta karena dia melanggar syariat, akhirnya ya harusnya diingatkan. Betul. Itu cemburu. Bukan masalah cemburu itu, cinta dan segala macam. Ustadz, bagaimana cara untuk menjaga rasa malu di dalam diri kita agar tidak pudar, tetap dengan cara ta'allum, belajar, baca sirahnya orang-orang yang sudah mendapatkan ridho Allah. Banyak tuh biografi para salafus soleh, wanita-wanita solehah. Tadi sebelum kesini saya baca beberapa biografi wanita yang luar biasa. Seperti contohnya Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, istri Nabi Muhammad yang dulu dinikahi sama Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaid minha watara zawwajnaka. Allah yang menikahkan di langit. Ternyata kesaksian dari wanita yang lain tentang kesolehan wanita Zainab tadi itu. Siapa yang menyaksikan? Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ra'aitu Zainab binti Jahshin imra'atan solihatan qawwamatan sawwamatan. Aku melihat istri Nabi yang namanya Zainab binti Jahsh itu soleha, ahli puasa, ahli bangun malam, bahkan mendapatkan bagian ilmu juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Sampai beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mirip denganku. Lah ketika kita baca biografi mereka akan timbul sifat haya atau malu dalam diri kita itu. Belum lagi ada sosok Rabi'atul Adawiyah yang ketika dipinang oleh laki-laki, kalau nggak salah tabi'in Sayyidina Hasan al-Basri, ingin dinikahi, atau mungkin laki-laki yang lain, beliau bilang, saya mau tanya, tolong jawab 4 hal. Kalau bisa jawab, nikahi saya. Katanya, silahkan, is'alima badalaki, tanya apa aja. Kata Rabi'ah, ketika orang mau wafat, ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kira-kira saya yang mana? Allahu a'lam. Oke, kedua. Kalau sudah meninggal, orang dimasukkan ke liang lahat, ada namanya mu'adzab, ada muna'am. Ada yang diadab di kubur, ada yang dapat nikmat. Ana yang mana? Allahu a'lam. Ketiga, ketika Allah bangkitkan, ada ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan kanan, sa'adah, golongan kiri, asqiya. Ana yang mana? Wallahu a'lam. Yang keempat, ada orang yang masuk surga dan neraka. Ana yang mana? Wallahu a'lam. Kata beliau, ana lagi repot cari jawaban ini daripada nikah. Dari baca seperti itu kan timbul pengen. Ada lagi namanya Sayyidatuna Aminah binti Musa al-Kazim. Soleha, taqiyah, nakiyah, Masya Allah. Dan tidak terdengar di rumahnya kecuali bacaan Qur'annya sepanjang hari, sepanjang malam. Sibuk dengan Al-Quran. Ahlul Quran, kita tahu Ahlullah wa khasatuh, VIP-nya Allah. Dan banyak sekali. Dari situ kita baca, jangan seperti itu akan timbul sifat haya. Akan tanya kepada diri kita, kemana Anda? Ini di mana mulai dulu? Belajar menteladani mereka sehingga timbul rasa malu. Dengan belajar, dengan membaca mereka kan kita seakan-akan ya Allah, kita jauh dari mereka. Kemana kita mulai dulu ini? Kita hanya sibuk cari validasi orang. Kita sibuk lihat bagaimana orang ini memuji kita. Ini pandangan Allah yang mereka lihat. Yang terlihat sekarang ini kan justru kecantikan wanita daripada rasa malunya. Padahal betul, kecantikan wanita yang hakiki ada di rasa malu. Betul. Jadi kesimpulannya, kecantikan wanita bukan di zahir, tapi sifat malu yang dia jaga selama ini. Ya kan? Kecantikan wanita layak kok. Gak lama, Ustaz. Ada masa-masanya. Tapi sifat malu yabqa. Al-haya yabqa. Sifat malu itu akan tetap sebagaimana Sayyidah Fatimah ketika sifat malu sampai wafat, Allah kekalkan sampai hari kiamat. Begitu, Ustaz. Baik. Mungkin apa sudah pertanyaan terakhir itu, Ustaz, atau gimana? Masih ada? Sebentar. Salah kirim kayaknya itu, Ustaz. Ya, model gitu. Kok belum ada ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
Mungkin Sebentar, saya masih hubungi adminnya ini. Belum masuk. Apa pandangan syariat terhadap perempuan yang sesekali me time di kafe atau ke tempat umum sendirian? Adakah koridor tertentu yang harus ia perhatikan agar tidak kehilangan izzah dan ifahnya? Misal cari waktu yang tidak ramai orang. Baik. Me time di kafe atau di tempat umum boleh-boleh saja. Kalau dia bersuami, tentunya dengan suaminya. Me time itu kan tidak harus dia lepas, bebas, ya. Terus dia keluyuran, apa kata dia sendiri, tidak. Ya, kalau mau mendatangkan pahala, coba lihat, tidak keluar wanita kecuali dengan mahramnya. Ya, kalau dia tidak bersuami, ambillah teman atau bareng atau siapa yang sekiranya dia tidak sendirian agar tidak terkena fitnah, amnul fitnah. Ya. jadi seperti yang dihukum fikih itu perempuan istilahnya kalau mau keluar harus ada mahramnya atau Betul. perempuan-perempuan yang circle sama dia yang bisa menjaga. Betul, gitu. yang sekiranya bisa dia ajak. Meskipun nanti di kafenya duduknya beda ya. Saya mau di sini tapi nggak ditinggal, nggak keluyuran sendiri, tidak, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Juga kalau misalkan bisa kafenya yang kafe khusus woman only, terus juga bisa kita kerjasama. Jam berapa kamu tutup, saya mau ke sana, bikinkan kopi yang enak. Saya mau me time. Walaupun agak angel gitu kayaknya. Habib izin bertanya, bagaimana cara kita respon laki-laki yang agak menggoda? Tutup semua akses, kemudian majal, peluang untuk terjadi hal-hal yang berbahaya. Karena mungkin kalau Anda mengatakan sekarang tidak enak, nanti akhirnya diterima sama yang laki-laki tadi itu, perempuan ini sudah merespon. Intinya tutup akses manapun, jangan mengatakan tidak enaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi yang tadi ini, mungkin Ustaz, terus gimana kalau ada orang mengistilahkan ta'aruf tapi ketemuan, ta'aruf mau pernikahan itu Ustaz? Iya, betul. Ini juga panjang lebar sebenarnya. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengenal, tidak harus bertemu. Sebagaimana syariat kita mengajarkan kalau ingin menikah, tanya kepada orang tuanya atau mengutus perempuan untuk mencari tahu bagaimana pribadinya. Terus jangan sampai keluar bareng, jangan sampai SMS atau telepon-teleponan. Juga Nyun Sewu sampai sekarang jangan sampai ada foto prawedding, karena masih belum halal. Kalau sudah halal silahkan, ini kan belum. Lah ini yang maksud saya, bergeser nilai syariat kepada nilai adat yang menurut orang gak masalah kok. Sejauh ini juga nggak ada masalah. Lah nggak masalah ini yang yang menjadikan nanti martabat wanita ini turun, syariat gak kendor lagi. Ini gara-gara orang seperti ini. Gak masalah, yang bukan maksiat. Maksiat ini. Ya, cuma pemahamannya ada bergeser. Dan jangan mendengarkan kalimat orang-orang yang tidak punya pengetahuan agama. Kadang-kadang iya ya, kan nggak melanggar, cuman nggak etis, kan ya. Kadang repot kalau orang tua yang nyuruh. Wah, ya, ada pembahasan tertutup mungkin ya. Karena yang harus orang tua itu cara kita mengingatkan juga beda dan segala macam. Oke, sudah selesai Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Mungkin sedikit kesimpulan Ustaz dari apa yang Antum sampaikan tadi, poin-poin pentingnya. Baik, closing statement podcast Darum On Air pada malam hari ini adalah, wahai wanita muslimah, jadilah seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wanita yang menjaga mahkotanya, yaitu sifat haya, sifat malu. Dari situ Anda akan menjadi wanita yang martabatnya tinggi, wanita yang tertutup, wanita yang betul-betul mahkota di mata Nabi Muhammad SAW. Itu saja Ustaz. Siap. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair atas apa yang sudah Antum sampaikan, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.